Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, silakan. Mana ketua kelasnya? Oh, ini belakang. Silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Diperhatikan namanya. Selagi Ibu mengabsen, silakan dipersiapkan alat untuk mencatatnya. Nur Cahya Septi Arisma hadir. Wahyudi Mursyidin, tolong yang di belakang jangan dulu cerita ya, karena Ibu akan mengabsen dulu. Alam Jaya, oh belum datang. Noviana, tolong diangkat tangannya ya. Andi Muhammad Rizal. Baiklah, kita akan melanjutkan materi dari yang sudah kita bahas kemarin. Kita selanjutnya masuk di materi masih di sistem gerak manusia ya, tapi kita akan membahas untuk pertemuan kali ini itu fungsi dan kelainan pada sistem gerak manusia. Sebelum itu kita sebaiknya berdiri dulu semua. Semuanya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu, yaitu dengan menggerakkan tangan atau kakinya supaya semuanya rileks. Ya, kita mulai. Yang di belakang ternyata terlalu semangat ya, jadi silakan. Iya. Ya bisa juga begini, kayak peregangan saja untuk otot-otot dan pikiran lebih fresh. Ya, Ibu rasa cukup, silakan duduk kembali. Baiklah. Mengapa Ibu memberi kalian waktu untuk melakukan pemanasan seperti tadi? Karena itu juga termasuk dari materi kita hari ini, yaitu masih di sistem gerak manusia. Nah, di mana kita melakukan pemanasan itu untuk otot, tulang, dan pikiran kita lebih fresh, lebih mudah sebentar menangkap atau lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Nah, untuk di pertemuan kali ini tujuannya yaitu agar peserta didik mampu mengetahui apa saja fungsi dari tulang dan apa saja kelainan pada sistem gerak manusia. Kan minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang yang di belakang. Kenapa? Tolong diperhatikan dulu ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai sistem gerak manusia. Ada yang masih ingat apa saja sistem rangka pada manusia? Yang pertama itu tulang belakang. Ya, cocok. Tulang tengkorak, tulang pangkal atas, dan tulang pangkal bawah. Baik. Alhamdulillah semuanya masih mengingat ya. Selanjutnya Ibu masih mau mereview lagi kembali apa yang kita bahas kemarin. Ada yang bisa sebutkan apa saja sistem rangka mengapa kita dapat melakukan gerakan aktif seperti berjalan, melompat, menari? Itu karena adanya
adanya otot, adanya tulang, adanya sendi. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi inti, yaitu apa saja fungsi dari tulang itu sendiri. Nah, tulang itu sendiri masing-masing memiliki fungsi di mana tulang tersebut berada. Nah, pada umumnya itu tulang pasti fungsi sebagai alat bergerak pasif dan sebagai penyokong tubuh manusia. Selain itu, tulang menyimpan nutrien penting dan mineral serta lipid yang menghasilkan sel darah yang memelihara tubuh serta berperan penting dalam perlindungan tubuh terhadap infeksi. Nah, bayangkan jika kita tidak memiliki tulang sama sekali. Pastinya kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, untuk itu kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya dibandingkan makhluk hidup yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu apa saja kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama, di belakang kenapa cerita? Tolong diperhatikan dulu ya, karena sebentar kita akan melakukan diskusi di mana akan terkait dengan apa yang Ibu tadi jelaskan. Nah, yang pertama itu kelainan pada tulang. Ada yang tahu apa saja kelainan pada tulang? Contohnya, ya, patah tulang. Nah, patah tulang itu terjadi karena seseorang jatuh atau mengalami benturan yang sangat keras. Namun, patah tulang tidak berarti kita tidak bisa bergerak seperti sebelumnya. Yang kedua itu ada yang pernah dengar osteoporosis. Ya, osteoporosis itu tidak terjadi hanya di umur-umur yang menua saja. Osteoporosis juga bisa terjadi di umur-umur masih muda seperti kalian sendiri. Itu terjadi karena seseorang kurang terdapat kalsium di tubuhnya. Makanya kami apalagi kamu yang masih muda sebaiknya mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium yang tinggi. Selanjutnya kita ke kelainan pada sendi. Apa ada yang pernah keseleo? Ya, saya dulu sebelumnya sebelum mengajar itu profesinya sebagai pemain basket. Nah, saya pernah keseleo karena keseleo itu terjadi karena gerakan yang tidak terduga. Contohnya kita sudah berjalan baik tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi di depan kita. Nah, yang kedua itu gangguan pada sendi, itu asam urat juga termasuk karena adanya penyumbatan di dalam tubuh. Selanjutnya kelainan pada otot manusia. Contohnya itu kalian pernah melihat seseorang yang mengalami anggota badannya itu besar sebelah atau kecil sebelah, itu termasuk dari kelainan otot. Jadi kalian yang memiliki badan yang sempurna itu wajib bersyukur karena dapat beraktivitas seperti sekarang ini, beda dengan orang-orang yang memiliki kekurangan. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Nah, tugas kalian di sini setelah Ibu membagi kalian ke beberapa kelompok itu, Ibu akan memberi kalian satu masalah atau satu judul yang akan kalian cari bersama teman kelompok kalian. Yang di belakang jangan dulu sandar di tembok ya, dengarkan dulu. Ya, Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok lalu memberi kalian
judul untuk didiskusikan bersama teman kelompoknya. Nah, setelah itu kalian berdiskusi, lalu ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk tampil di depan untuk mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Nah, ibu akan membagi kelompok ya. Saya bersama Rizal, Noviana bersama Wahyu, Alam, dan Noviana. Nah, silakan digabungkan kursinya. Ya. Baiklah, ibu rasa diskusinya sudah bagus tadi. Semoga kalian bisa menarik kesimpulan dari apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk itu minggu depan kita akan meet ya mengenai apa-apa saja yang kita pelajari dari materi-materi sebelumnya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Baiklah, saya rasa kalian semua sudah mengerti dan semoga ini bisa kalian simpan di dalam otaknya ya, bukan untuk hari ini saja. Jika tidak ada pertanyaan, maka ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.